Seperti biasa, jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. "Kenapa berhenti, Bu?" tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. "Gendis takut, Bu," tangis Gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. "Ke rumah Pak Ngadimin, kita ke sana dulu, Le," perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Tanah Wingit 1994. Keadaan memaksa kami untuk tinggal di rumah ini. Rumah yang berdiri di tanah terkutuk yang menyimpan misteri mengerikan di bawahnya. Kain kafan kami sudah disiapkan. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka yang tak kasat mata menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Tanah Wingit 1994. Gol! Melalui adu penalti, Brasil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu, seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brasil di Piala Dunia tersebut. "Mukti pulang sekarang ya." Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. "Iya, Bu," aku balas penjawabnya. "Biarin aja dulu, Lastri. Senang-senang sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu," ucap Pak Rohmat, salah satu warga di kampung ini. "Kalau waktunya banyak nggak apa-apa Pak Rohmat. Besok kami udah harus berangkat," balas ibu. "Wah, cepat juga ya,"
Ya sudah, hati-hati. Kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya, ujar Pak Rohmat sambil mengacak-acak rambutku. Iya Pak, teman-teman pamit dulu ya, teriakku. Ya, kalau sempat mampir, balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga akhirnya aku lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang Bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. Kita benar harus pindah, Bu? Tanyaku. Iya nak, ibu kan udah cerita. Setelah bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah. Bahkan sampai mengancam mau nyelakain kamu dan gendis adikmu, jawab ibu. Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya, kami kaget. Ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang, Bapak berhutang pada mereka. Tak hanya satu, tapi banyak. Jujur, kami tidak pernah tahu kalau Bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih utang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu mereka berhutang. Tapi 1 orang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa melawan mereka? Terus kita kemana, Bu? Kita tinggal di Jawa. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana, ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tak ada yang mau menempati karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. Beruntung ada yang mau membeli rumah ini. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana, tambah ibu. Iya Bu, padahal cuma rumah begini saja ya, balasku. Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin. Namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru itu yang akan mengantar kami ke rumah baru kami. Sudah masuk semua? Tanya Bang Jaki, supir yang mengantar kami. Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya. Kata ibu, ngopi dulu aja, ada gorengan juga, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Mukti, sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri, tanyaku sembari menghampirinya. Ini kamu bawa ya, ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja, aku dapat mimpi nggak enak semalam.
ucapnya Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya ia berniat baik. Jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oke, makasih Indri, balasku. Hati-hati ya, sama jagain adikmu gendis, ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku merasa benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, masih jauh? Tanya gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi nak, tidur lagi aja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya, aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD. Tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah. Namun, pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. Pak Ngadimin, sambut ibu. Lastri, gimana perjalanannya? Lumayan pak, pas lagi panas-panasnya, jawab ibu. Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya saja. Besok baru beres-beres, ucap Pak Ngadimin. Alah pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihkan, malah ngerepotin nginep lagi, balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami sementara ibu menyalakan lampu teplok yang sudah tersedia di tembok rumah. Belum ada listrik bu, tanyaku. Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala, balas ibu. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Jaki nginep dulu aja, pagi baru pulang, ada kamar kosong kok, ucap ibu. Enggak, saya langsung saja habis ini, mau mampir dulu, ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. Mbak Lastri benar yakin mau tinggal di sini? Tanya Bang Jaki. Iyalah mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali, balas ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Ada suara dari luar. Setauku, rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat,
terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai, berantakan, dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak, bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu. "Bu, ibu!" teriakku. Aku mencari ibu di kamar. Namun, di kamar hanya ada gendis yang tertidur. "Kenapa, Mukti?" teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek, Bu. Seram. Di luar jendela," ucapku. "Nenek-nenek? Malam-malam gini? Jangan ngarang kamu. Kalau capek, tidur duluan aja," balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk memasak besok. "Iya, Mas Mukti, tidur duluan saja. Nanti gendis nyusul," tambah gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. Tunggu, gendis, kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu. Habis ini mau tidur," disuruh ibu, balasnya. Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh," ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi. Apalagi di kamar, karena kamar yang lain masih berantakan. Malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Rumah demit memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah itu. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. "Kamu kok berani tinggal di rumah itu?" Wisnu namanya. Dia teman yang baru ku kenal beberapa hari ini. "Emangnya kenapa? Angker?" tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. "Ini tak ceritain biar kamu hati-hati. Tapi jangan bilang aku yang cerita," balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa di rumah yang kutinggali? "Kamu pasti wes tahu kalau rumah itu lama nggak ditinggalin kan? Tahu nggak kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa?" Aku menggeleng. "Rumah demit," ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. "Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru, tapi matanya melotot. Dia memanggil orang kampung untuk evakuasi, tapi pas balik ke sana, mayatnya sudah tidak ada," ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah. Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang.
Di kampung ini setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya, ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya, setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyeramkan seperti awal kami datang. Jangan di atas. Aku nggak bisa nangkep kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikannya sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. "Gendis, kamu bicara sama siapa?" tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. "Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang," tanyaku lagi. Gendis menggeleng sekali lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. "Mau mandi dulu atau makan dulu?" tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. "Makan dulu aja Mas," ajak Gendis. "Oke," jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua, sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. "Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong," tanyaku di depan ibu berharap ibu bisa mengetahui apa yang kudengar. "Nggak ngomong sama siapa-siapa," balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu ia berbohong. "Jangan bohong," ucapku dengan santai, tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. "Ya udah kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu," jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi. Tapi ibu menganggap bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman khayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tape adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Di desa ini jarang yang memiliki televisi. Kalaupun ada, masih hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. "Gendis?" Bukan. Suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Aku terbangun saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tapeku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu dari arah itu dan rasa takut kembali datang. Benar saja, di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki berwajah pucat memandangiku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya.
Yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga ke pinggang menembus langit-langit. Seketika aku keringat dingin. Aku meremas selimutku tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandangnya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. "Ibu! Ibu!" teriakku. Sayangnya, tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas, aku keluar dan ke kamar ibu untuk membangunkannya. "Setan! Setan, Bu!" Aku membangunkan ibu. "Setan? Jangan ngawur kamu!" bantah ibu yang sedikit kesal karena aku bangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan gendis lagi. Pocong di halaman rumah. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu, tidak ada lagi hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari. Hanya pada Wisnu lah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya. Sedangkan bila aku cerita pada gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. "Kamu temenin aku ngineplah di rumah," ajakku pada Wisnu. "Tidak mau, aku sudah hidup tenang. Kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ikut lagi," tolak Wisnu. "Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku, lebih aman," balasnya. "Itu nggak nyelesain masalah," balasku lagi. "Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap, agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya, tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu." Suatu ketika, ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang panen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sembari menjaga gendis sambil bermain di halaman rumah ibu itu. Ibu baru selesai saat maghrib, dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam. Seperti biasa, jalanan sudah sepi, dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. "Kenapa berhenti, Bu?" tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. "Gendis takut, Bu," tangis gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. "Ke rumah Pak Ngadimin aja. Kita ke sana dulu, Le," perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Pak Ngadimin heran dengan kedatangan kami sekeluarga di malam hari. Apalagi ia melihat wajah kami pucat dengan tubuh yang gemetar. "Sudah, duduk dulu, biar dibikinin teh panas," ucap Pak Ngadimin yang langsung
memerintahkan istrinya membuatkan teh panas untuk kami. Tidak ada satupun dari kami yang mampu bicara sampai istri Pak Ngadimin datang dan memberikan kami minum. "Pocong, Pak Ngadimin, pas kami mau pulang dari jauh kami melihat rumah kami dipenuhi pocong, Pak," ucapku sambil gemetar. "Astagfirullahaladzim. Benar, Bu?" tanya Pak Ngadimin pada ibu. Ibu hanya mengangguk sembari masih menggenggam gelas hangatnya. "Mbak Lastri masih bersikukuh ingin tinggal di sana?" tanya Pak Ngadimin. "Habis kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja kami masih khawatir," balas ibu. "Tapi rumah itu dibangun di atas tanah yang tidak baik, Mbak Lastri. Kamu kan tahu sendiri. Bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana di malam hari," ucap Pak Ngadimin. Aku baru mendengar soal ini. Berarti sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah. "Bu, Gendis nggak mau ke rumah," rengek Gendis. Malam itu Pak Ngadimin mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Besoknya ia mengantar kami kembali ke rumah bersama seorang yang ia panggil dengan nama Mbah Sartiman. Pria yang sudah cukup berumur dan rambutnya sudah memutih. Mbah Sartiman adalah seseorang yang dianggap mengerti soal hal seperti ini. Ia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. "Mbak Lastri benar-benar melihat pocong-pocong itu di sini?" tanya Mbah Sartiman saat mencapai halaman rumah kami. "Iya, Mbah, anak-anak saya juga lihat," balas ibu. Mbah Sartiman memejamkan matanya sebentar. Setelahnya, ia menghela nafas dan menggeleng. "Kalau bisa, sebaiknya ibu pindah saja," ucap Mbah Sartiman. "Jangan, Pak, saya belum punya tempat tinggal lain. Tolong pocong-pocong itu diusir saja, dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu," pinta ibu. Mbah Sartiman menggeleng, menolak ucapan ibu. "Tidak bisa, Mbak Lastri. Tanah ini adalah rumah mereka. Jasad mereka terkubur di bawah tanah ini," jelas Mbah Sartiman. Mendengar penjelasan itu, seketika bulu kuduku berdiri. Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan. Ini tanah wingit, Mbak Lastri. Tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal, tambah Pak Ngadimin. Ibu hanya merenung dengan sedih. Jelas keadaan ini membuat ibu semakin tertekan. "Kalau saya tetap memaksa tinggal di rumah ini, resikonya apa, Mbah?" tanya ibu. Mbah Sartiman menggeleng melihat keteguhan ibu. Di satu sisi aku melihat Mbah Sartiman menaruh simpati dengan keadaan kami. "Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya tetap menyarankan kalian pindah," ucap Pak Sartiman. Jumat Kliwon, Sabtu Pahing. Pada 2 hari itu kamu harus menjauh dari rumah. Menurut Mbah Sartiman, sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pak Ngadiman yang kasihan dengan ibu pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya pada hari-hari itu. Benar ucapan Pak Sartiman. Pada Jumat Kliwon, kami pasti melihat sosok pocong itu. Kami juga mengajak Pak Ngadiman untuk memastikannya dan ia pun percaya. Menurutnya, jarang ada warga yang keluar malam apalagi pada hari-hari tersebut. Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan dari Pak Sartiman, kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan.
setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing. Kami selalu siap-siap berkemas dan menumpang di rumah Pak Ngatiman. Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku sudah cukup mengerikan bagi kalian. Tapi percayalah, ada hal yang lebih mengerikan tersembunyi di tanah ini. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.